Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dan hendaklah dari segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala masih memberikan kita kenikmatan, rasa dimana kita bisa menikmati, menjalani hidup, dan juga tentunya masih bisa bergerak, bernafas. Tentunya sudah sepatutnya kita bersyukur. Tatkala insya Allah ketika setiap diri kita bersyukur, Allah akan menambahkan kenikmatan untuk diri kita sendiri. Dan insya Allah rahimakumullah, para pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan para pendengar Radio Mujahidin 105,8 FM tentunya berada di program Mutiara Hati. Dan Fafila rahimakumullah, Mutiara Hati kali ini Fafila rahimakumullah Ukhti Indah akan menemani hingga waktu usai dan tentunya tidaklah sendiri. Dan tentunya Fafila, para pemirsa, semangat lancar terus puasanya hingga beduk tiba. Jangan sampai kalau azan langsung buka ya, tapi azan maghrib ketika beduk tiba langsung berbuka. Segerakanlah berbuka, jangan cepat-cepat kalau zuhur udah langsung santap aja, tidak, tapi tunggu maghrib tiba baru kita menyantap makanan. Ya insya Allah semoga puasanya lancar ya untuk hari ini, amin ya rabbal alamin. Ifabullah rahimakumullah, seperti biasa ya, Ukhti Indah ditemani dengan ustazah yang cantik dan luar biasa hari ini. Dan kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah menyala banget ya. Semoga puasnya juga menyala nih. Harus semangat menyala untuk meraih keberkahan di bulan Ramadan. Ya insya Allah, ustazah gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sesuai ini menyala-menyala. Semangatnya menyala ya, dan insya Allah sehat selalu ustazah, dan amin. Karena kesehatan itu penting banget ya, apalagi di bulan Ramadan dengan kondisi yang berpuasa, aktivitasnya full banget ustazah ya. Insya Allah selalu berkah dan insya Allah juga sampai di 30 hari ke depan. Insya Allah ikhwafillah dan kita semua beserta ustazah tetap sehat. Amin ya rabbal alamin. Jadi para pemirsa Kompas TV nih, kita akan kembali ya untuk nih tema menjaga kemuliaan Ramadan dengan adab. Yang kita ketahui adab itu sangat penting ustazah ya. Adab dulu tentunya ilmunya, yang kedua atau adab dulu gimana ya? Adab dulu pastinya. Ada lebih tinggi daripada ilmu. Iya, jadi ketika berpuasa juga harus ada adabnya nih. Jadi tidak semena-mena seenaknya saja, maka diri kita harus ada yang memfilter ya. Ini adab kita, di mana kita berada, di mana kita berhadapan dengan siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Qawluhu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kutiba telah ditetapkan, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Sebagaimana puasa ini bukan ibadah yang baru, bahkan sebelum syariat ini disempurnakan sudah dilakoni oleh umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya kita mencapai kesempurnaan menjadi hamba yang bertakwa. Maka kalau kita bicara takwa, itu adalah orang yang takut, orang yang menahan, orang yang tidak egois, orang yang tidak sombong. Nah, itulah seperti itulah kalau kita bicara takwa. Oleh karena itu bagian dari takwa itu yang mengantarkan orang kepada hal yang takwa yang tidak bisa kita abaikan adalah perkara menjaga adab. Adab ini istilah lainnya juga akhlak. Akhlak ini adalah endingnya ya. Jadi kalau orang sudah terbiasa dengan adab, maka dia menjadikan adab itu akhlaknya. Itu. Para pemirsa Kompas TV, M2 TV Mujahidin, dan juga para pendengar setia Radio Mujahidin yang dirahmati Allah Soimat rahimakumullah. Hal ini sangatlah penting menurut saya, karena kita bukan hanya
Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan syariat itu tidak hanya berlabel pahala, bukan hanya berlabel mendapat fadilah, tapi rata-rata ketika Allah ya ayat-ayat yang diturunkan itu ketika menurunkan suatu syariat punya tujuan. Ketika Allah turunkan haji punya tujuan. Apa sih implikasi ibadah haji? Ketika Allah turunkan perintah tentang zakat untuk apa? Mensucikan hati, membersihkan harta. Begitu juga ketika menurunkan syariat sholat supaya tertahan dari perbuatan munkar dan keji. Ketika Allah turunkan syariat puasa tadi apa tujuannya, orientasinya la'allakum tattaqun. Nah, oleh karena itu nanti kita akan random ya masalah adab ini yang keseharian aja mungkin kita coba ingatkan. Bukan hanya dapat pahala, tapi juga bisa melekat menjadi adab akhlak kita ke depan kita bawa. Ya terkait adab ini saja ya, bagaimana ketika kita bertemu orang keseharian, apalagi di momen puasa ini kan nggak sembarangan ketemu orang ya Ustazah ya, baik kecil, dewasa, tua, muda, kita ketemu nih setiap hari. Tentunya ada adab yang harus kita jaga juga. Nah, untuk Ifaflah rahimakumullah para pemirsa, tentunya kita semuanya harus menjaga ya adab kita bertemu dengan siapapun, nikmati, hadapi dengan adab yang benar nih, jangan sampai semau-mau hati ya Tuhan. Ustazah ya, kadang nih yang mau menang sendiri, yang mau mencolok sendiri, nah gitu kan. Yang dimana kita harus bisa menjaga, apalagi dengan kondisi berpuasa, yang bisa menahan hati, bisa menahan adab juga. Ya, Ifaflah rahimakumullah, tentunya kita di Mutiara Hati membersamai, nggak usah ya, dan juga tentunya sambil menyiapkan bukaan, sambil menyiapkan prepare yang lainnya nih. Nah, bunda, ayah, ya semuanya semoga puasanya lancar. Dan insya Allah semoga mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Baiklah, nanti kita akan lanjut kembali yang mengenai materi intinya, daging-daging materi hari ini akan disampaikan di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Mutiara Hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ifafillah para pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan tentunya para pendengar Radio Mujahidin 105,8 FM tetap bersama kami di Mutiara Hati. Dan insya Allah membahas ya mengenai menjaga kemuliaan Ramadan dengan adab. Ya Ifafillah rahimakumullah dimanapun berada, semoga puasanya lancar dan insya Allah semoga puasanya mendapatkan pahala yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Ya dengan tema yang kita angkat tadi setelah ada pengantar dari Ustazah mengenai adab bagaimana berpuasa, bertemu orang dan bertemu di sekitar kita, tentunya kita punya aturan dan punya adab nih dalam Islam. Baik, Ifafillah rahimakumullah, langsung aja kepada Ustazah untuk dapat memberikan penjelasan kembali mengenai menjaga kemuliaan Ramadan dengan adab. Ya, pertama kita mulai dari internal dalam rumah dulu ya. Kita tahu bahwasanya di antara pemula hari puasa itu di waktu pagi, atau di waktu subuh. Nah, maka ini bisa diimplementasikan oleh semua elemen keluarga itu. Bahwasanya hendaklah semuanya kalau bisa, kalau memang diutamakan semuanya bersahur. Karena ada di antara itu anak-anak itu memilih makan di malam hari. Iya, biar tak bangun ya. Nah, ini tidak ada di bulan yang lain keberkahannya. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Ini salah satu adab. Jadi dia adab yang punya nilai pahala, kesunahan gitu. Nah, terkait dengan bersahur ini pun coba kita juga mendudukkan aktivitas sahur itu adalah sesuai dengan tuntunan. Pertama ya bersahur dengan situasi yang hening, katanya jangan heboh juga, karena setiap kita melakukan ibadah seperti makan itu kan, apalagi di malam harinya kita diminta untuk memperbanyak istighfar. Jadi kalaupun misalnya kita melibatkan anak-anak kita untuk bersahur, juga kita sebagai seorang ibu atau orang tua juga pandai mengemas menu. Ya kan, menu yang mudah dicerna. Ini juga bagian daripada
adab kita untuk melayani orang yang berpuasa. Jadi makanan itu yang mudah dicerna, yang tidak berbau. Ketika setelah makan jangan berembel-embel sampai siang hari baunya, gitu kan? Karena kaitan mereka mungkin aktivitas lebih kencang di siang hari, kan? Nah, kemudian juga tahan menu-menu yang mengakibatkan paginya sakit perutnya nggak bisa dikondisikan. Mohon maaf, makanan-makanan yang tidak itu kita dihindari. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tasaharu walau bijur atimain. Jadi sahurlah kalian dengan kurma ataupun dengan seteguk air, gitu kan? Nah, kenapa? Karena sebetulnya itu untuk menguatkan. Jadi sahur itu bukan kita jor-joran kita makan ininya. Nah, ini juga bagian dari adab. Nah, kemudian yang kedua, adab yang lain itu adalah kita ini ketika sedang berpuasa ataupun tidak, semuanya harus menjaga sikap situasi Ramadan. Itu tadi yang pernah kita singgung di tema yang lain. Ya, misalnya kalau peran kita sebagai seorang perempuan, ya kan, yuk kita tahanlah lisan-lisan yang bisa memancing orang lain untuk misalnya terpancing emosi atau membicarakan yang hal-hal yang tidak penting. Kitanya dulu yang menahan. Karena kalau menunggu orang lain, dimulai dari diri kita dulu. Kemudian juga kita bukan berarti bulan puasa kita nggak boleh ngumpul. Silakan memperbanyak silaturahmi. Tetapi terbatas. Tidak seperti hari biasa. Karena kita sedang haus. Ya kan? Jangan sampai kecapean kita, aktivitas kita malah merusak energi puasa kita. Gitu. Lebih baik kita banyak waktu itu kita kondisikan, kita atur untuk tadarus Al-Quran atau kita baca literasi dalam media sosial. Silahkan boleh salah itu. Kemudian yang lainnya juga adab yang harus kita perhatikan adalah kaitan dengan bersosialisasi di luar. Nah, itu penting tuh. Nah, kalau saya tidak keliru, memang kita bulan puasa ini aktivitas kita memang normal semuanya ya. Jadi yang sekolah-sekolah, yang kuliah-kuliah, yang bekerja tetap bekerja. Jadi normal, tidak ada bedanya di hari-hari yang lain. Ini harus kita jaga. Harus bisa menjaga dari lisan, kan ya, perbuatan. Paling yang bisa suka kumpul-kumpul, yang ngomonginnya juga harus dijaga, ada Ustazah. Apalagi kondisinya maklum mau lebaran, itu apa nih lama ngomongnya kan ujung-ujungnya tahu nggak masalah sebelah. Ini juga harus dikurangi, Ustazah. Pergibahan ya. Alhamdulillah para pemirsa, kita masih melanjutkan kembali ya mengenai adab tadi. Tentunya adab keluarga harus dijaga, terutama menjadi seorang ibu. Role modelnya keluarga itu kan ibu sama ayah ya. Dimana para buah hati ini juga mengikuti jejak-jejak ayah dan ibu. Gimana pun kondisi keluarga mungkin beda-beda saja ya. Keluarga ini beda-beda kondisinya. Namun harus ada hal yang kita jadiin contoh ya. Siapa lagi kalau bukan ayah dan ibu ketika berpuasa. Mungkin adabnya ketika tadi buka lagi halangan si ibu atau si ayah yang mungkin sedang safar gitu kan, itu juga ada diperbolehkan ya saja sedang safar balik kampung kan, tetap pastinya dengan kondisi yang jauh itu diperbolehkan, tapi harus menjelaskan dengan baik kepada si buah hati. Lalu Ustazah ingin bertanya juga ya, tentunya mengenai adab ini ya. Bagaimana sih perempuan ini ya, dimana ketika menjaga lisan itu di hadapan orang dan ketika ada yang ngajak nih kan, gimana sih cara menghindari agar dijauhkan nih dari hal-hal tersebut? Salah satu juga adab ketika kita bersosialisasi itu adalah kaful lisan wa a'dha'ul jawarih, yaitu menahan lisan. Bukan berarti kita nggak boleh stop, berarti kita stop, tapi menahan itu. Nah, menahan ini perlu ilmu, menahan perlu pemikiran, lihat situasi, dan menahan perlu hati. Nah, itu. Jadi kalau kita berada di itu tahan. Nggak pantas nggak ya kalau saya menyambung omongannya, nggak pantas tahan, sahabat apa? Kalau kita sakit hati omongannya
bisa dilawan. Jadi memang untuk pekerjaan ini pekerjaan yang tidak mudah bagi perempuan. Begitulah di pasar ngumpul, di dapur rame, ya kan, di komplek. Kalau nggak kita ngobrol nanti sumbang dan gitu. Nah itu jadi kafulisan wa a'dha'ul jawarih, dan seluruh anggota tubuh, bukan hanya lisan. Gimana kita jelingan matanya, gimana senyum, gimana telinganya, gimana semuanya, tangannya, ya, fibersnya ketika dia bicara itu bagaimana gestur tubuhnya. Jadi memang semua puasa itu menahan semuanya, bukan hanya lisan. Jadi paling banyak memang lisan, ya. Jadi yang lainnya juga mengikuti. Wah, baiklah rahimakumullah. Setelah tadi kita berbincang ya, memang itulah yang dirasakan di mana momen Ramadan harus bisa saling menjaga, menahan dari hawa nafsu ya. Hawa nafsu itu ya semuanya ya harus kita jaga ya Pak Fil. Baik para pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan juga tentunya para pendengar Radio Mujahidin, tetaplah bersama kami di Mutiara Hati. Kembali di Mutiara Hati, tentunya para pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan para pendengar Radio Mujahidin 105,8 FM. Semoga hari kita semuanya mendapatkan keberkahan, apalagi di bulan suci Ramadan. Insya Allah segala apapun ibadah yang insya Allah kita niatkan dengan kebaikan, akan dilipatkan pahala yang sebaik-baiknya, dan lipatkan pahala ini tentunya tidak dapat kita rasakan di hari-hari sebelum Ramadan. Semoga kita semuanya bisa bertemu kembali di surganya Allah dengan keadaan yang berlimpah pahala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak rahimakumullah, sampai di segmen akhir ya tentunya di program Mutiara Hati hari ini bersama Ustazah. Kita akan kembali mengulik ya untuk segmen terakhir ini bagaimana menjaga adab itu. Dan insya Allah untuk Ustazah silakan bisa menjelaskan kembali. Ya, selanjutnya poin yang berikutnya adalah tartus syahwat al-mubahah. Nah, juga di antara adabnya orang berpuasa ini kaitan dengan nafsu perut lagi nih. Meninggalkan syahwat, keinginan, kemauan yang memang itu boleh sebetulnya. Kalau yang tidak boleh jelas ya boleh. Makan bakwan boleh, beli kolak boleh, atau beraktivitas itu boleh. Tapi sekiranya itu adalah tidak ada manfaat dan sia-sia, justru mengarah kepada hal-hal yang bisa merusak puasa, lebih baik ditinggal. Lagi ragu-ragu gitu. Sederhananya itu tadi, misalnya ya belanja berlebihan, tinggalkan. Itu karena nanti ya menjelang Lebaran. Iya, banyak. Kita memang tidak ada orang yang menginginkan puasa rusak batal. Tapi karena dia masuk kepada euforia itu, kepada suasana pasar, ya kan, yang saking senangnya dia belanja, akhirnya dia tenaganya terbuang, ya kan, energinya habis, dia harus minum, cucunya lihat, anaknya lihat, Tengok lah. Ini kalau sudah pasar ceritanya tuh panjang. Nah ini meninggalkan syahwat, keinginan yang kira-kira itu merusak, tuh keinginan yang bisa menodai puasa kita. Nah kebalikan dari itu, yang di adab kita yang harus kita jaga banyak berbagi. Kita puasa ini mengurangi daripada keinginan yang meledak-ledak itu, kita banyak berbagi. Kita belanjakan misalnya untuk bersedekah dengan orang lain. Kita tahu bahwasanya kita memberi futur, makan orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan mereka yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit dari pahalanya. Nah, share. Dan yang lain-lainnya silakan, bukan hanya buka puasa, yang lain-lain yang kaitan dengan kebutuhan-kebutuhan lain. Artinya bulan puasa ini memang banyak yang sifatnya menahan semua. Menahan perut, menahan nafsu, keinginan belanja dan sebagainya. Yang kalau bisa memang event puasa ini adalah event riyadhah ya. Melatih. Apa namanya itu? Pelatihan mensantrenkan nafsu. Untuk di karantina itu nafsu kita yang tadi menggebu-gebu
dibatasi. Hanya 3 hari saja nih kita karantina dia. Kalau tidak ada Ramadan, 2 miliar nafsu itu. Oh iya, Ya kan? Karena 11 bulan masih nunggu itu nanti. Iya. Ap- Banyak tuh ya. Banyak antri itu kan. Mm-mm. Nah, subhanallah. Jadi kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita masih diberikan kesempatan untuk membersihkan ini riak-riaknya itu, melatih dia ya supaya kita bisa bawa dia di hari-hari berikutnya. Kemudian yang terakhir mungkin adabnya juga. Nah, ini untuk anak-anak muda yang aktivitasnya tinggi ya. Atau orang tua juga sekarang sudah semangat aktivitasnya juga tinggi. Nah, ingat ya. Ya, jangan sampai kita terlalu menggebu-gebu dengan aktivitas tadi. Walaupun itu halal tadi ya. Misalnya pergi ini ke sana, bu ini ada kegiatan ini, boleh silahkan. Tapi jangan sampai itu tadi, sampai ada kesunahan adab yang memang lebih penting. Apa? Menyibukkan kita dengan ilmu dan Quran. Itu khusus Ramadan. Jadi Ramadan itu adalah kesibukannya yang berbeda dengan di hari yang lain. Selain kita mencari nafkah, ya, bersosialisasi, bersilaturahmi, juga ada 2 poin ini yang penting selain kita sholat malam, itu adalah memperbanyak istighol bil ilmi, memperbanyak ilmu. Nah, bisa mendengar, ya kan, bisa langsung kita yang aktivitas kita langsung bergerak, ataupun kita yang sifatnya memang belajar secara langsung. Jadi ya untuk kita nggak usah ribet kalau misalnya itu ya ada harus melanjutkan lanjut sini ya kan. Nah, itu ada dapat silaturahminya, dapat kajiannya. Kemudian yang selanjutnya itu apa namanya yang kita sibukkan selain itu adalah Al-Quran. Ini wajib kalau Al-Quran setelah itu di sekolah, di rumah juga, di rumah juga, walaupun sekali kita buka ya 1 makro, 1 lembar, yang penting Al-Quran tetap menjadi aktivitas yang paling nomor 1 di sepanjang bulan suci Ramadan. Ya, dan memang kalau baca Al-Quran ini janganlah langsung sekali banyak, tapi esnya tidak lagi gitu ya. Sedikit demi sedikit tidak apa, yang penting terus menerus ya saya. Karena takutnya di 5 hari pertama, wah sejuk itu kan. Habis itu libur. Libur ya. Bukan begitu ya. Keliru. Berarti sedikit demi sedikit tapi rutin insya Allah dalam 30 hari. Apalagi punya target ya. Dalam ini hatam. Dalam berapa hari ini hatam. Masya Allah, semoga kebaikan-kebaikan itu terus menempel di diri kita. Ikhwafillah rahimahumullah. Gini ikhwafillah, sampailah di segmen terakhir. Boleh Ustazah memberikan closing statement ya. Ya. Ya, kaitan dengan tema kita, bagaimana kita menjaga kemuliaan Ramadan, yang Ramadan itu jumlah harinya adalah kurang lebih 30 hari dalam 1 bulan, dari 12 bulan dalam setahun, dibandingkan 11 banding 1. Maka kita termasuk orang yang pailit pugi kita punya harta, kita punya roh, nyawa, punya nafas, punya sehat, punya kuat, punya teman, punya rumah, punya keluarga, Insya Allah punya tapi kita tidak mendapatkan kemuliaan karena itu harta semua, modal semuanya yang bisa berpotensi untuk meraih kemuliaan Ramadan. Maka jemput kemuliaan itu selain menjalankan ibadah dan syariatnya, juga menjaga adab-adabnya, sehingga insya Allah kalau kita menjaga adab, maka kita menjadi orang yang berharga di sisi Allah. Masya Allah rahimahumullah. Wah, ternyata sampai di segmen akhir sudah tidak terasa ini. Dan juga tentunya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua mendapatkan bulan kemuliaan di mana bulan tersebut sudah kita dambakan. Ya, hanya 1 bulan saja. Selain itu tidak ada Ramadan 2 kali ya Ustazah ya. Dan setahun 1 kali aja 30 hari untuk mendapatkan kemuliaan. Yuk semuanya para pemirsa dimanapun berada ya, tentunya kita harus semangat ya mendapatkan bulan kemuliaan itu dengan kita jalani dengan adab, kemudian ada juga ibadahnya juga semoga diperkuat, dan semoga kita kembali fitrah ya, sebagaimana kita dilahirkan fitrah. Di saat Ramadan juga insya Allah sambut fitrinya dengan suasana hati gembira, ibadah yang lancar, dan juga hati yang suci.
Baiklah rahimakumullah para pemirsa Kompas TV, M2 TV, serta para pendengar Radio Mujahidin. Terima kasih sudah membersamai Mutiara Hati di hari ini. Dan juga Ustazah, terima kasih. Selalu puasanya lancar. Amin ya rabbal alamin. Setelah tadi kita buka dengan basmalah, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.